Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Hari ini gue pakai jersey-nya Feyenoord karena ada kabar yang ingin gue obrol ringankan yang ada hubungannya dengan Feyenoord. Langsung aja, Manchester United dikabarkan oleh salah satu website di Belanda ya, ini mengincar Orkun Kokcu, pemain Turki yang lahir dan besar di Rotterdam, yang membela Feyenoord. Bahkan pemain yang bernomor punggung 10 ini sekarang menjadi kapten nih dari Feyenoord. Pemain ini masih muda, 22 tahun. Sobat Football United juga banyak ya, beberapa yang sudah menanyakan di kolom komentar. Terima kasih, Bang, gimana kalau Orkun Kokcu? Bang, gimana kalau Orkun Kokcu? Dan juga yang follow Twitter gue juga beberapa menanyakan demikian. Dan sekarang ini ada kabarnya Manchester United mengincar Orkun Kokcu. Bahkan bukan hanya Orkun Kokcu, Manchester United juga dikabarkan ini tertarik ya dengan dua pemain Feyenoord, yaitu adalah Orkun Kokcu dan juga Santiago Giménez, penyerang muda asal Meksiko. Nah, kali ini gue ingin bahas dulu tentang Orkun Kokcu, Santiago Giménez di video yang lain. Ini juga seperti yang dikabarkan oleh harian Mirror. Manchester United ini scouting atau mengamati dua pemain dari Feyenoord. Bahkan bukan hanya Manchester United, tapi juga Tottenham, Brighton, Leicester, West Ham, Brentford, semua ini berada di Rotterdam ketika itu untuk menyaksikan KNVB Cup semifinal antara Ajax menghadapi Feyenoord. Ternyata pemain ini ya diincar oleh banyak klub dari Premier League. Orkun Kokcu, pemain tengah. Orkun Kokcu sendiri sebenarnya dari tahun 2022, artinya di musim panas tahun lalu, sudah sempat dikaitkan dengan klub Premier League Leicester. Tapi tentu saja tidak terjadi. Dan sang pemain tetap berada di Rotterdam, di Feyenoord. Kabar yang kalau gua ingat-ingat itu ya memang pihak dari Rotterdam atau pihak dari Feyenoord tidak menemui kesepakatan sehingga sang pemain pun tidak kemana-mana. Dan pada saat itu memang ada selentingan kalau Orkun Kokcu ini agak kecewa ya, dia tidak bisa pindah ke luar negeri karena memang di bursa musim panas yang lalu pemain Feyenoord ini cukup banyak yang berganti klub. Selain Leicester, Orkun Kokcu juga sempat dikabarkan diminati oleh klub dari Prancis, dari Jerman, yang pada saat itu menyaksikan pertandingan antara Feyenoord menghadapi Midtjylland. Jadi pemain ini memang sedang panas nih ya, komoditas panas. Pemain yang berusia 22 tahun. Kalau menurut Transfermarkt valuasinya ada di angka 30 juta. Nah, ini juga menarik nih, angka 30 juta. Jadi begini, klub di Belanda tentu saja yang paling banyak memenangkan gelar juara Liga ini kan Ajax. Ajax juga cukup banyak, cukup sering juga menghasilkan talenta-talenta dan menjualnya ya kan, ditransfer ke beberapa klub, bahkan klub besar. Dan musim lalu bahkan sempat membuat rekor kan dengan transfer Anthony dari Amsterdam ke Manchester United. Sementara Feyenoord sendiri ini ukuran klubnya dari sisi transfer tidak sebesar Ajax nih ya. Bahkan rekor transfer itu ada di musim lalu, ketika Luis Sinisterra ini pindah ke Leeds dengan angka 25 juta. Luis Sinisterra, pemain muda Kolombia. Gue di Belanda, gue support Feyenoord dan gue tentu saja dengan intensitasnya cukup tinggi lah mengikuti berita ya kan, nonton pertandingan dan lain-lain. Luis Sinisterra pemain yang bagus, sekarang membela Leeds United, hanya saja ya dia harus adaptasi ya kan, lalu ada juga cedera. Tapi musim lalu atau bahkan 2 musim yang kemarin ya, dia memang menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama dengan Feyenoord. Bagaimana dengan Orkun Kokcu? Ya kalau gue nilai angka 30 juta ini
Kalau seandainya ada yang menawar di angka 30-35 juta, gue yakin akan dilepas sih oleh Feyenoord ya. Karena ya mereka selama ini ketika menjual pemain juga angkanya paling tinggi 25 juta. Tentu saja ada pemain Feyenoord yang musim lalu pindah ke Manchester United, yaitu adalah Tyrell Malacia. Itu dengan angka 15 juta. Sekali lagi, dia pindah dari Feyenoord ke Manchester United, angkanya dalam tanda kutip hanya 15 juta. Sehingga Orkun Kokcu 30-35 juta gue yakin sih lepas. Oke, sekarang Orkun Kokcu nih. Bagaimana? Cocok nggak nih di Manchester United? Kalau gue lihat dari heat maps permainan Orkun Kokcu, dia bermain di lini tengah ya. Utamanya di lini serang. Jadi setengah akhir itu dia daerah operasinya di sana dari setengah sampai dengan menuju sepertiga akhir dari pertahanan lawan. Daerah yang dominan di sebelah kiri. Pemain ini sangat aktif bergerak. Kekuatannya dari passing, long shoots-nya bagus, key passes-nya bagus, set pieces-nya dia juga selalu sering mengambil, bahkan beberapa tendangan bebas berhasil dikonversi menjadi gol ya. Dia juga suka tendangan jarak jauh. Dia ini tangguh ya, jadi tidak gampang jatuh. Dia memiliki kemampuan fisik yang menurut gua bagus, walaupun dinilai areal duelsnya agak sedikit lemah nih. Mungkin karena ukuran fisiknya yang tidak sebesar pemain tengah yang lainnya. Tapi gua melihat pemain ini sangat ngotot ketika bermain bersama dengan Feyenoord. Statistik akurasi passing per game di era divisi sampai dengan sejauh ini dia berada di 3 besar. Bahkan dari 5 pemain yang ada di 5 besar ya, 3 ini defender, karena defender kan mungkin dia passing-passing dengan goalkeeper, dengan sesama back dihitung akurasi kan. Sementara pemain tengah nih hanya ada 2, yaitu adalah Edson Alvarez dan juga Orkun Kokcu. Hingga menurut gua angkanya cukup oke nih ya, Orkun Kokcu. Sementara key passes dia juga berada di 5 besar, di bawah Dusan Tadic, karena Cody Gakpo kan sudah tidak di Eredivisie. Orkun Kokcu. Nah, selain bermain di sisi sebelah kiri ya, di daerah mungkin gelandang serang, bersama dengan tim nasional Turki, dia juga bermain di lini tengah dengan posisi yang berbeda. Dia bermain di posisi nomor 6 nih, dengan daerah operasi lebih banyak di daerah sebelah kanan. Dan kalau kemarin katanya kan dia diamati ketika semifinal menghadapi Ajax, di mana dia bermain di banyak posisi. Dia ada di tengah, dia ada sedikit di belakang, dia ada di sebelah kiri, dia ada di tengah depan, dia ada di sebelah kanan. Jadi daya jelajah dari seorang Orkun Kokcu ini sangat tinggi sekali. Bahkan di pertandingan menghadapi Ajax, dia lebih banyak di sepertiga akhir itu ya, kalau secara rata-rata, walaupun dia ya secara umum ada di mana-mana. Artinya pergerakan dari sang pemain ini sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya ke Manchester United? Apakah Manchester United butuh pemain ini? Gua melihat Orkun Kokcu ini seperti Fred ya. Seperti Fred, artinya dia punya jelajah tinggi, dia fighting spiritnya bagus. Hanya saja secara kemampuan atau visi bermain ya, menurut gue dengan amatiran Orkun Kokcu sedikit lebih baik daripada Fred. Key passesnya tinggi di Feyenoord. Iya, dia sering menjadi inspirasi juga di lini tengah Feyenoord, bahkan permainan Feyenoord secara keseluruhan. Ketika dia tidak bermain ini terasa berbeda. Feyenoord yang saat ini berada di posisi utama nih, peringkat pertama di Eredivisie. Musim ini Feyenoord luar biasa ya kan. Perjalanannya di Europa League masih terus berlanjut. Di Eredivisie juga sekarang sedang menunjuki peringkat pertama. Padahal seperti gua katakan, di musim panas kemarin Feyenoord kehilangan cukup banyak pemain. Tapi ya Arne Slot bisa meramu pemain-pemain barunya sehingga menjadi kekuatan yang justru lebih menakutkan. Termasuk juga seorang Orkun Kokcu di dalamnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai teknis ya. Mungkin Sobat Football United ada beberapa yang mengikuti Eredivisie, ada enggak. Kalau menurut gue dengan amatiran gue menilai sih hampir setipe kayak Fred, tapi lebih bagus dari sisi visi bermainnya. Fighting spiritnya juga bagus. Tapi yang gue ragukan adalah tentu saja ini berbeda. Pindah dari Belanda ke Inggris, dari Eredivisie ke Premier League, ini berbeda. Beberapa tahun yang lalu,
ketika Ronald Koeman itu melatih Southampton, ada pemain tengah juga, pemain muda pada saat itu ya, pemain Belanda yang diambil ke Southampton. Tapi akhirnya gagal dan sekarang kembali lagi ke Eredivisie bermain bersama AZ Alkmaar. Ya, Jordi Clasie. Pemain ini sempat membela Southampton ya kan, digadang-gadang akan menjadi pilar di lini tengah, tapi justru gagal berkembang. Karena faktor apa ya? Salah satunya adalah faktor adaptasi, perbedaan kultur, perbedaan cara bermain dan lain-lain, sehingga dia tidak berhasil. Memang pada saat itu juga di Southampton ada pergantian kepelatihan kan dari Ronald Koeman ke gue lupa kalau nggak salah ada pelatih dari Prancis. Kalau Sobat Football United ada ingat bisa drop di kolom komen ya, Claude Puel kalau nggak salah, atau gue lupa siapa itu. Yang jelas ada perbedaan, ada perubahan di Southampton sehingga akhirnya dia ya tambah terpuruk. Orkun Kokcu, ya memang gue juga paham faktor terbesar ada di Erik ten Hag nih. Selama ini penilaian pemain baru dari Erik ten Hag secara rata-rata bagus nih ya. Kalau seandainya Erik ten Hag melihat Orkun Kokcu bagus dengan sistemnya dia, bisa saja didatangkan. Namun demikian, satu faktor lagi yang gue lihat adalah Orkun Kokcu ini bisa berkembang di Feyenoord karena dia memiliki menit bermain yang sangat tinggi. Dia masih muda, dia masih dalam tahap perkembangan ya, masih 22 tahun. Dan di Feyenoord dia menjadi kapten, dia menjadi pilihan utama dari Arne Slot di semua kompetisi yang diikuti oleh Feyenoord. Ketika dia nanti datang ke Manchester United, ya pastinya situasinya berbeda. Di lini tengah, di pivot saat ini saja ada Casemiro, ada Christian Eriksen, ada Fred, ada Scott McTominay, ada pemain muda Kobbie Mainoo. Dan juga kabar yang mengatakan kalau Manchester United akan mendatangkan gelandang premium nih ya, untuk di posisi nomor 8 ya kan. Ada beberapa nama yang dikaitkan. Artinya Manchester United juga mengincar pemain premium nih. Nah, kalau seandainya itu yang terjadi, maka ya menit bermain dari Orkun Kokcu akan turun menurut gue. Dan ini yang gue khawatirkan akan mempengaruhi kemampuan dari sang pemain. Karena pemain muda, dia butuh menit bermain yang tinggi. Oleh karena itu, mengenai kabar ini, menurut gue, jangan dulu sih. Berikanlah kesempatan mungkin Orkun Kokcu untuk bisa lebih berkembang bersama Feyenoord ya, di mungkin 1-2 tahun lagi. Walaupun dengan resiko juga, bisa jadi akhirnya dia berlabuh di tim lain nih. Karena tadi disebutkan di depan kan banyak sekali tim yang mengincar Orkun Kokcu. Karena gue juga sepakat, menurut gue pemain ini pemain bagus, tapi juga harus disesuaikan, dilihat di Manchester United. Ini kan sekali lagi ya, bukan seperti kayak game ya kan, Championship Manager FIFA di mana kita bisa koleksi pemain bagus sebanyak-banyaknya di tim kita nanti kalau butuh. Enggak, mereka ini kan juga manusia, mereka juga punya karakter, mereka juga punya visi, mereka juga punya rencana, mereka juga punya filosofi bermain sendiri-sendiri ya kan. Cara bermain sendiri-sendiri juga, sehingga ya kalau gue sih menilai pemain ini pemain bagus sekali lagi, tapi untuk datang ke Manchester United gue lebih memilih untuk mendatangkan pemain lain, pemain yang lebih premium, yang bisa langsung memberikan impact di lini tengah, merubah permainan, menambah kualitas di lini tengah Manchester United. Itu sih menurut gue ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat berbeda? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.